Allah yang menuntut membentuk kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sore ini Tuhan, dan kami bersyukur kalau saat ini Tuhan kami berkumpul di bait-Mu Tuhan. Kami sudah memuji-puji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memuji Engkau, ketika kami menyembah Engkau Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami percaya kok ada di tengah-tengah kami. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, Engkau Allah yang bertakhta dan puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa kalau saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami ingin belajar akan dalam firman petang ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan untuk sekolah Sabtu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan Kau urapi pembimbing-pembimbingnya Tuhan, biarlah apa yang disampaikan, apa yang dilakukan Tuhan, anak-anak yang masih kecil-kecil tahu Tuhan apa yang mereka dengar Tuhan, bahkan menangkap maksud Tuhan walaupun dia masih kecil Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada pengurapan yang Engkau nyatakan atas setiap pembimbing-pembimbing yang akan membimbing anak-anak kecil Tuhan. Sebab kami bersyukur, biarlah mulai dari anak kecil ini Tuhan, Engkau akan pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Sebab Engkau berkata, seperti anak kecil inilah Engkau akan melihat kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan untuk pembimbingnya. Kau berkati Tuhan dengan segala otoritas yang datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami mau buka hati kami mau belajar dengan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami tanah-tanah yang subur, yang siap kita beri benih firman-Mu Tuhan, sehingga benih itu akan bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat Tuhan. Pakai setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami minta pengurapan-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami bisa mengerti, bisa menangkap apa maksud Tuhan di dalam setiap kami. Untuk petang ini kami bersama-sama belajar untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan jam waktu pemberitaan firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup yang kami sembah. Haleluya, amin, amin. Terima kasih untuk para wiyasinan dan para pemusik, dan kami percaya apa yang sudah Bapak Ibu naikkan kepada Tuhan ini akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan petang ini kami akan belajar, dan kita akan sama-sama belajar tentang pengharapan. Karena ketika saya buka tabelnya dari Bapak Gembala kita, Pak Luka, lagu-lagu yang dipersiapkan, dan saya berpikir lagu-lagu itu berbicara tentang kekuatan, berbicara tentang pengharapan. Dan kemarin saya berkata kepada Pak Luka bahwa saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah, kita akan belajar saat ini tentang pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan buka di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Haleluya. Di sini firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus, suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Haleluya. Mungkin saya bisa mencatat kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu pengharapan? Ketika saya melihat di dalam di dalam arti bahasa Indonesia itu, atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pengharapan itu berarti sesuatu yang dapat diharapkan, bahkan keinginan supaya menjadi kenyataan, dan orang yang diharapkan atau dipercaya, bahkan terlebih kepada Bapa kita di surga. Sebab di dalam Tuhan, di dalam Bapa di surga, pengharapannya tidak pernah mengecewakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita akan belajar tentang 4 hal apa yang bisa saya sampaikan pada petang ini tentang pengharapan di dalam Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pokoknya atau lebih dalam Nabi, kita akan buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 dari ayatnya yang ke-22 dan 23. Ibrani pasal 10 ayat 22 dan 23. Di sini firman Tuhan berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Lalu 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab dialah yang menjadikannya setia. Bapak Ibu Saudara, itulah pengharapan di dalam Tuhan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan, Allah tidak pernah mengecewakan. Mungkin manusia bisa mengecewakan karena manusia punya keterbatasan. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Allah yang kita sembah, Bapa yang baik, tidak pernah mengecewakan kita. Bahkan apapun yang kita minta, Allah telah nyatakan. Bukankah dalam setiap hidup kita? Bahkan saya percaya bahwa selama kita hidup di muka bumi ini, kita tidak bisa yang terlepas yang namanya masalah. Saya percaya suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, pasti Bapak Ibu akan mengalami yang namanya masalah. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab selama kita hidup di muka bumi ini, masalah tidak akan berpaling. Dan masalah bisa hilang ketika kita kembali kepada pangkuan Bapa di surga. Dan itu yang ada di dalam setiap kita. Tapi kalau orang itu di luar kita, masalah itu tetap ada. Sebab ada penghakiman yang akan diterima. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang 4 poin tentang pengharapan di dalam Tuhan. Poin yang pertama yang bisa sampaikan adalah teguh menghadapi persoalan. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya apa yang disampaikan oleh Pak Lukas berapa 2 minggu atau 3 minggu yang lalu tentang kisah seorang yang bernama Daud. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Daud tiba di kota dan melihat seluruh kota yang terbakar habis, dan Daud begitu menderitanya, bahkan Daud dikatakan bahwa Daud menangis karena apa yang dialami oleh bangsanya, bahkan istri anak-anaknya, bahkan kedua istrinya Daud ditawan oleh orang-orang Amalek. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dan kita akan melihat mengapa Daud mempunyai keteguhan hati. Karena Daud adalah orang yang tahu yang terbaik. Ketika Daud menghadapi masalah, ketika Daud menghadapi persoalan, maka yang dilakukan Daud memberikan perintah kepada imam-imam saat itu untuk datang kepada Tuhan. Karena Daud tahu dalam kondisi yang terjepit, bahkan orang-orang yang setia kepadanya mau melempari batu dengan oleh Daud. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan melihat di dalam 1 Samuel. Kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Di dalam 1 Samuel 30 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6, inilah yang dilakukan Daud ketika Daud habis perang dan tiba di kota dan melihat bahwa seluruh kota itu terbakar. Di dalam ayatnya yang pertama, ketika Daud dan kata orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekalian, kemudian meneruskan perjalanannya. Yang ketiga, ketika Daud dan orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota yang terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Yang keempat, lalu menangislah Daud dan rakyatnya bersama-sama dengan dia, itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. 5. Juga kedua istri Daud ditawan, jadi Abinoam perempuan Ziriel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu.
mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah sepedi hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dialami oleh Daud ketika dia meraih kemenangan. Bahkan ketika dia sampai kota melihat bahwa seluruh kota itu rapi dan seluruh bangsanya, dikatakan tadi bahwa istri dan anak-anaknya, bahkan kedua istri dan anak-anak Daud telah menjadi tawanan orang Amalek. Nah, Daud dalam kondisi yang terjepit karena apa? Karena orang-orang yang setia kepadanya akan melempari dengan batu. Maka Daud memberikan perintah kepada imam-imam untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daud menghadapi masalah, ketika Daud menghadapi persoalan, maka yang dilakukan Daud adalah datang kepada Tuhan. Sebab Daud tahu bahwa Allahnya yang disembah adalah Allah Yehova Rafa, Allah yang tidak pernah meninggalkan, karena Allah adalah gembala yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur 23, di situ dia berkata bahwa Allah adalah Yehova Rafa, Allah adalah gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga Daud memberi perintah kepada para imam untuk datang kepada Tuhan dan memohon petunjuk kepada Tuhan. Tadi dikatakan dari ayatnya yang pertama sampai yang ke-6, lalu di dalam ayatnya yang ke-7, di situ ketika Daud datang kepada Tuhan, ketika Daud menyembah Tuhan, dan ketika Daud sudah menyatakan apa yang ada di dalam setiap hatinya yang paling dalam, maka di dalam ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruslah aku mengejar gerombolan itu, akan dapatkah mereka kususul? Dan dia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tahanan. Dan itulah yang selalu dilakukan Daud ketika Daud dalam kondisi yang kejepit, dalam kondisi mempunyai masalah. Daud selalu ingat akan Tuhan, sebab Tuhan adalah pertolongannya, Tuhan adalah orang yang begitu mengasihinya. Karena Daud tahu bahwa di dalam alam rohnya pun Daud ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sehingga segala sesuatu yang dihadapi Daud selalu datang dan bertanya kepada Tuhan. Jika di dalam ayatnya yang ke-8 tadi, bahwa Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan bisa menyusul mereka? Dan di dalam kisah ini, maka kita akan mendapati bahwa Daud bisa menyusul mereka dan kembali bisa membawa bangsanya. Bahkan dikatakan bahwa Daud telah menjarah barang yang ada, bahkan begitu melimpah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi poin yang pertama, orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan adalah teguh menghadapi persoalan. Lalu poinnya yang kedua, yaitu percaya akan masa depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, bagaimana masa depanku? Bagaimana apa yang ada di dalam hari esok? Tadi di dalam ujian yang kedua ada hari esok. Saya percaya bahwa ada hari esok yang Allah menyatakan atas setiap kita. Karena kita sebagai anak-anak, sebagai umat-umatnya, maka Tuhan tahu apa yang menjadi beban kita, apa yang jadi masalah kita. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan membuka dan meluluhkan tangannya untuk menolong kita. Karena ada pengharapan. Coba kita akan melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Itulah rancangan Tuhan, bahwa Allah tidak merancangkan sesuatu yang jahat. Allah tidak merancangkan sesuatu kejahatan atas manusia. Mengapa? Karena Allah sudah menciptakan manusia dengan memberkati manusia. Itu terbukti ketika di masa penciptaan justru manusia diciptakan pada hari yang ke-6, hari yang terakhir. Artinya sebelum manusia diciptakan, maka Allah sudah menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan berkata bahwa
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi masa depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang saat ini ada di dalam kehidupan saudara, apa yang menjadi masalah saudara, bahkan apa yang saat ini menjadi pergumulan saudara. Tapi kita harus percaya ketika kita mengharapkan kepada Tuhan. Maka kemarin saya berkata bahwa Tuhan itu selalu memberikan perintah kepada Tuhan. Tuhan itu menghimbau kepada setiap kita ketika kita menghadapi masalah, yaitu firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya ada jaminan masa depan. Sebab ketika kita kembali kepada Bapa, ada berkat yang Allah sediakan, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebimbangan itu bukan dari Allah. Kebimbangan itu datangnya dari iblis. Karena apa? Karena iblis ingin menghancurkan hidup kita supaya kita tidak dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika kita bimbang, maka itu bisa membuat kita mengalami keraguan-raguan. Tak kala iman kita percayakan kepada Tuhan. Karena kebimbangan itu yang tidak bisa menghasilkan namanya kuasa dan mukjizat. Jadi poin yang kedua adalah percaya masa depan. Nah, kita akan melihat contoh di dalam satu kisah seorang yang bernama Yabes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ketika orang tuanya melahirkan Yabes dan memberi nama yaitu anak sial? Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan sebetulnya tidak ada namanya anak sial, anak durhaka, atau mungkin dikatakan anak di luar menikah. Semua di dalam Tuhan itu semua berharga di matanya. Tidak ada anak-anak yang tidak diterima. Tapi di sini kita akan belajar bagaimana kehidupan Yabes. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yabes ketika masih kecil, ketika dia tumbuh sampai remaja, Yabes tidak pernah yang namanya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan keluarganya, kakak-kakaknya tidak pernah ada yang mengasihi dia. Bahkan mungkin sahabat teman-temannya pun tidak pernah ada yang mengasihi. Bahkan mereka menganggap bahwa Yabes dengan sebelah mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi Yabes tahu bahwa Yabes adalah orang yang mengasihi Tuhan. Itu terbukti, bahkan Yabes tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Yabes tidak pernah merasa iri hati. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat kepadanya, Yabes tetap diam. Yabes tetap mengucap syukur. Karena Yabes tahu bahwa ada satu pribadi yang bisa Yabes datangi, yaitu pribadi dia adalah Tuhan Yesus. Maka kita akan melihat di dalam 1 Tawarik 4. Kita akan melihat di dalam 1 Tawarik 4 ayatnya yang ke-10. Inilah kisah doa Yabes, dan ini menjadi pujian yang harum. Itu ketika tahun berapa ya? Tahun 20-an itu lagu ini menjadi hit ini. Nah, di sini Yabes tahu yang terbaik, yaitu dia datang kepada pribadi yaitu Allah. Dan ini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara yang dikasihi itu, bahkan dikatakan bahwa Yabes diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Walaupun sekitarnya mengecewakan, bahkan mereka semuanya membuat kita seolah-olah terberdaya. Tapi ketika kita tetap memandang kepada Tuhan, ketika kita tetap berfokus kepada Tuhan, saya percaya karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Amen. Jadi poin yang kedua,
Orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan adalah percaya masa depan. Dan yang ketiga, yaitu orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita bisa mengucap syukur ketika kita ada masalah, ada persoalan? Mungkin kita bisa berkata, aku mengucap syukur karena hidup kita telah diberkati Tuhan. Dan mungkin kita bisa berkata, aku mengucap syukur ketika sakit kita disembuhkan Tuhan. Tapi apakah kita bisa mengucap syukur ketika ada badai gelombang menghantam hidupmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini firman Tuhan berkata bahwa Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Artinya di dalam segala musim, apapun yang dihadapi, tetaplah mengucap syukur. Sebab orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang bisa berterima kasih kepada Tuhan. Artinya kita bisa berkata thank you Jesus. Dan kami percaya ketika kita diberi sesuatu, mungkin oleh keluarga kita, mungkin oleh saudara kita, atau mungkin oleh sahabat-sahabat kita, ketika mungkin kita berulang tahun kita dapat hadiah, maka kita akan berkata terima kasih. Dan itulah orang yang bisa mengucap syukur karena atas segala apa yang sudah diterima. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bahwa di balik ucapan syukur ada kuasa Allah yang luar biasa, ada mujizat Allah yang terjadi. Bahkan kami percaya ketika kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, maka itu akan menarik kuasa Allah turun, dan mujizat dan kuasa yang terjadi atas setiap pertolongannya atas hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus juga mengucap syukur ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus ketika memberi makan kepada 5.000 orang di waktu petang, ketika sehabis perjalanan, bahkan Tuhan Yesus telah mengajar dari pagi sampai petang, bahkan dikatakan banyak orang-orang yang setia kepadanya, pengikut-pengikutnya. Bahkan ketika hari menjelang petang, mungkin seperti saat ini, dan ketika murid-murid berkata, suruhlah kurang supaya mereka bisa mendapatkan makanan di tengah jalan. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, engkau harus memberi mereka makan. Saya percaya ketika mungkin murid-muridnya mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya, atau mungkin ketika kita mendengar, saya percaya kita akan saling berpandangan. Karena apa? Mana mungkin kita bisa memberi makan 5.000 orang? Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa istilahnya apa ya? Berapa rumah makan yang bisa menampung atau memberi makan? Itu baru laki-lakinya, belum istri dan anak-anaknya. Saya perkirakan itu mungkin hampir 20.000 orang yang ada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, lalu ketika Tuhan berkata, apa yang kamu punyai? Maka ada seorang anak kecil yang membawa 2 ikan. Maaf, 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, itu yang ada di dalam Injil Matius pasal 14 ayatnya yang ke-11. Kita coba lihat dulu di dalam Injil Matius 14 ayatnya yang ke-19. Lalu di sini firman Tuhan berkata, lalu disuruhnya orang-orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam cerita ini masih sisa 12 bakul. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kuasa mujizat Tuhan yang selalu Allah nyatakan. Maka kita jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan, sebab dialah memang pengharapan kita.
Dialah sumber pertolongan kita, dialah sumber kekuatan kita, bahkan dialah sumber perlindungan kita. Karena Allah tidak pernah jauh dari kita, tapi Allah senantiasa menyertai. Bahkan firman-Nya berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Artinya sampai kapanpun ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita tetap bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kita akan melihat di dalam poinnya yang keempat yang terakhir. Kalau pertama, pengharapan di dalam Tuhan adalah teguh menghadapi masalah. Lalu yang kedua adalah percaya masa depan. Dan yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, sekarang kita akan menginjak poinnya yang keempat yang terakhir. Orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, kita akan melihat yaitu bisa membagi cinta kasih kita kepada sesama. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kasih itu sebetulnya mudah untuk kita ucapkan, tapi sulit untuk kita lakukan. Kelihatannya sepele, kasih, mengapa kita tidak mengasihi, tapi kenyataannya banyak orang yang tidak bisa mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi itu penting, sebab itu juga yang akan dinyatakan Tuhan ketika Allah, yaitu Yesus Kristus, telah menjadi raja, menjadi hakim. Bahkan dikatakan bahwa di dalam penghakiman yang terakhir, maka Allah akan menyatakan yaitu setiap orang yang bisa mengasihi. Kalau kita baca di dalam Matius 25 dari ayatnya yang ke-35 sampai 40, kita akan melihat, coba kita akan baca di dalam Injil Matius 25 ayatnya yang ke-35 sampai 40. Ini adalah ketika Tuhan Yesus menjadi raja. Di sini dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Karena ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Saudara yang dikasihi itu, itulah mengapa Allah memberitakan kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, yaitu yang pertama kita harus bisa mengasihi, yang kedua kita harus bisa mengampuni, lalu yang ketiga kita harus bisa bertobat. Saudara yang dikasihi itu, dan yang keempat mungkin tadi kita harus bisa bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah tentang penghakiman terakhir, di mana Tuhan Yesus telah menjadi raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah sekarang kita akan melihat dari seorang hamba Tuhan atau seorang nabi kecil yang bernama Habakuk. Kita akan melihat di dalam kitab Habakuk 3 pasal 17 sampai yang ke-19. Di dalam Habakuk 3 pasal 17 sampai 19 ini berbicara tentang kondisi bangsa Israel saat itu yang dikatakan mengalami kekeringan gitu. Nah, di sini firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dan dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah,
yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pergumulan Nabi Habakuk yang begitu panjang. Kalau kita baca di dalam pasal pertama sampai yang kedua, kita akan melihat bagaimana Nabi Habakuk ini tidak pernah mengalami yang namanya kebahagiaan, tidak bisa mengalami yang namanya sukacita, karena yang dialami atau yang ada di dalam kondisi saat itu adalah penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, siapa Nabi Habakuk itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Habakuk adalah seorang nabi kecil dari sembilan nabi kecil, maksud saya, di antara nabi-nabi kecil saat Perjanjian Lama. Bapak Ibu Saudara, Nabi Habakuk diperintahkan Tuhan atau ditugaskan atau dipakai Tuhan untuk menjadi pendoa bagi bangsa Israel. Jadi Nabi Habakuk itu adalah pendoa syafaat bagi bangsa Israel. Sehingga Nabi Habakuk ditempatkan di menara doa, di menara tertinggi. Sehingga ketika ada musuh atau gerombolan-gerombolan yang mau menyerang, maka yang pertama kali dilihat Nabi Habakuk adalah orang-orang yang mau datang, mungkin mau menyerbu atau yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Habakuk selalu menghadapi masalah persoalan. Bahkan di dalam pasal yang ketiga ini, di dalam pasal yang terakhir pun Nabi Habakuk belum bisa melihat sukacita yang dialami di dalam Tuhan. Bahkan itu pergumulan yang begitu sampai Nabi Habakuk berkata seolah Tuhan itu jauh, seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar apa yang diteriakkan oleh Nabi Habakuk. Tapi ketika kita melihat di dalam ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-9, kita bisa melihat kekuatan yang Allah berikan. Sebab di dalam ayatnya yang ke-18 itu yang bisa dia nyatakan bahwa aku akan tersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang sedih yang kita alami, kita harus percaya semuanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita, Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Sebab ketika kita berharap kepada Tuhan, tadi saya sudah katakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan malam ini kita bisa belajar tentang 4 poin yang sudah saya sharingkan kepada Bapak Ibu, bahkan bersama-sama kita belajar pada malam ini, yaitu tentang pengharapan di dalam Tuhan. Yang pertama adalah teguh menghadapi persoalan, lalu yang kedua adalah percaya masa depan, dan yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal, dan yang keempat kita bisa membagi cinta kasih kita kepada sesama. Walaupun mungkin kita dalam kondisi yang terjepit, mungkin seperti apa yang dilakukan oleh Daud, tapi ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, maka itu ada kekuatan yang Allah nyatakan kepada kita. Dan saya percaya apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara malam ini, apapun yang saat menjadi permasalahan kepada Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa iman percaya kita yang akan menyatakan kasih-Nya. Sebab Allah telah memberikan pengharapan, bahkan Allah telah memberikan pertolongan, bahkan Allah sendiri yang akan membuat jalan bagi setiap kita. Seperti tadi pujian yang nomor 2 itu, bahwa apa tadi lupa, lagu ada hari esok. Ya, saudara yang dikasihi, karena di dalam Tuhan ada hari esok. Mungkin kita tidak tahu hari esok kita, karena kita mungkin keluar dari sini, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi atas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi pada petang ini, pada malam ini, kita diajarkan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Sebab itulah kekuatan kita, itulah yang menjadikan itulah yang menjadikan kerinduan kita untuk hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Jadi semakin hari kita bisa memuliakan Tuhan melalui apa? Yaitu kita bisa naikkan pujian penyembahan kita. Saya percaya ketika Bapak Ibu bangun pagi, maka yang kita melakukan bukan aktivitas yang kita lakukan, tapi saya percaya ketika Bapak Ibu bangun pagi, maka kita datang kepada Tuhan, kita hampiri Tuhan,
kita puji Dia, kita sembah Dia, kita buka Alkitab kita renungkan firman Tuhan, dan saya percaya kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami lakukan sepanjang hari. Kami bersyukur sebab kami percaya Engkau Tuhan yang akan menyertai setiap langkah perjalanan kami sepanjang hari ini, dan kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memegang kendali setiap langkah kehidupan kita sepanjang hari. Dan kalau kita saat ini ada di baiknya, saya percaya itu juga kemurahan Tuhan, itu juga anugerah Tuhan yang terbesar. Sebab anugerah yang terbesar karena Allah telah rela untuk mati di kayu salib, yaitu untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah bersebut dengan tubuh dan darahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pengorbanan Tuhan Yesus yang paling besar, yaitu untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bersyukur kepada Tuhan, yaitu kita juga melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau di dalam garis berkata, kalau engkau melakukan segala kehendakmu, maka kita adalah murid-murid Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau adalah muridku, maka engkau harus melakukan segala apa yang diperintahkan kepada. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan panjang lebar untuk firman Tuhan ini, dan saya percaya dialah ini yang menjadikan kekuatan kita, ini yang bisa menjadikan pengharapan kita untuk tetap terus hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Dan sebelum saya berdoa, maka kita dapat pujian. Jalan mudah terselangi oleh setiap hati kami, namun aku percaya ada Tuhan yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan bersama-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, kerajaan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan, bahkan kami boleh belajar apa yang Engkau nyatakan, dan kami bersyukur sehingga firman-Mu bisa kami mengerti, bisa kami tangkap apa yang Engkau maksud Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segala kasih-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, dan Engkau sudah memberkati. Terlebih Tuhan saat ini, kalau kami sudah bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau, bahkan terlebih kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, supaya kami tidak sia-sia, ada pengharapan, ada kuasa-Mu yang Engkau nyatakan atas setiap kami. Apapun Tuhan yang saat ini kami bawa, kami mau letakkan di depan kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami serahkan semuanya di Tuhan, Engkau Allah sendiri yang akan ambil alih Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan menyatakan kasih-Mu, dan Engkau menjamah, bahkan Engkau menolong setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau pengharapan kami, Allah yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa saat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Lukas Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan untuk malam ini untuk hamba-Mu. Engkau tahu isi hatinya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadikan
visinya Tuhan, bahkan lebih mimpi dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan terus Engkau nyatakan, Tuhan terus jamah, bahkan Engkau telah berikan hikmat-Mu atas hamba-Mu Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan terus akan nyatakan kuasa-Mu melalui kehidupan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus kerjakan mujizat demi mujizat. Kami percaya hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kekuatan segala apa